Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat kasih karunia-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Maka sebelum kami mengadakan aksi lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu, sekaligus singkat firman-Mu jadi jawaban kekuatan hidup kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami, dan ungkapkan firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat 11. Roma pasal 6 ayat pertama sampai 11. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan ini kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka merugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu tidak buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburu, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan bagian dalam kerajaan Allah. Dan berapa orang cara kamu demikian dahulu, tapi kamu telah menerima dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Puji Tuhan, suatu firman Tuhan yang sangat baik buat kita. Kita perhatikan firman Allah pada ayat yang ke-9. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Adil dalam apa? Dalam menghakimi. Betapa penting adil. Hukum bisa diputarbalikkan. Manusia mencari keadilan. Manusia mencari keadilan. Satu ketika umat Israel kecewa melihat anak-anak Samuel tidak seperti Samuel, karena dia berbuat sesuatu yang tidak adil. Dia berbuat sesuatu yang tidak maunya Tuhan, sehingga mereka merasa rugi, merasa kurang baik, ya, karena ulahnya.
Maka bangsa Israel minta raja. Kenapa? Karena dikatakan anaknya Samuel tidak melakukan seperti apa yang dikerjakan oleh Samuel. Kita melihat bagaimana dalam 1 Samuel pasal 8 ayat pertama dan sampai ayat yang ketiga. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya anak-anak yang laki-laki menjadi hakim atau yang mengadili atau orang atas umat Israel. Nama anaknya yang sulungnya Yoel, dan nama anaknya yang kedua Abia. Kedua jadi hakim di Betseba. Tetapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Apa yang terjadi pada zaman Samuel, di mana kamu sudah terjadi pada zaman sekarang. Ada manusia sudah semakin hari semakin jahat. Manusia semakin hari semakin jahat. Maka firman Allah katakan, orang yang orang yang tidak mengadili, yang tidak baik, dia tidak akan masuk dalam kerajaan Allah, sebagaimana ayat 9. Dan tidakkah kamu orang-orang yang tidak adil tidak akan berbagian dalam kerajaan Allah? Bagi menghakimi tidak benar, tidak adil, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ketika dia mengalih atas nama Allah. Saudara, ketika ada suatu pengadilan, sebagai saksi sumpah dan juga hakim sumpah atas nama Allah, dia memakai Allah untuk mengadili. Kalau sesuatu tidak beres, saat kita dia menghadap tata pengadilan Kristus. Demikian juga kita sebagai ayah, kita juga bisa dikasih dengan anak-anak kita. Kita bisa merefleksi diri, kita tidak sembarangan seorang pemimpin sebagai pelayan Tuhan. Amin. Dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Betapa penting kami menjadi orang yang bijaksana. Jangan seperti anak-anak Samuel. Bapak yang dengan terjadi di Korintus, biar Tuhan pimpin kami semua dengan kekudusan. Terima kasih Bapa di surga. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Apa yang Tuhan kami cukupkan, kembali kami sepagi dengan yang sehat, dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para Milis, para Relawan, para TNI, para Polri. Tuhan, berikan mereka hamba-hamba Allah yang takut pada Tuhan dalam tugas yang Tuhan budak mereka. Dan suasana tahun politik ini tetap berpihak kepada kami, dan suasana kritik Tuhan tetap memberkati menyala di bangsa kami tetap berpihak. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.